tuh Bapak. Coba. Udah sampai rumah dia tuh. Berhenti, Pak. Pak. Iya, mau ke situ Iya, makanya berhenti. Pak, berhenti aja, Pak. Pak, udah sampai, Pak. Udah, Pak. Berhenti aja, Pak. Udah, Pak. Nah, pas motor dari ponakannya itu berhenti, dia berusaha untuk masuk ke sebuah rumah. Langsung buru-buru kita turun. Langsung kita kejar, kita samperin, dan kita tanyain. Ari! Hah? Itu Ari namanya, Pak. Hah? Nyari siapa? Nyari Ari sama orang tuanya. Orang tuanya Kak Dion sama... Ari! Yang tadi Bapak bonceng itu loh anak kecil. Iya, Pak. Seragam SD. Namanya Ari. Bisa buka pintunya dong, Pak. Ya, namanya Dion, ya, Windy ya. Iya, Pak. Buka pintunya dong, Pak. Panggilin dong, Pak. Ari! Panggilin, Pak. Ari! Kita ketok pintunya dan ternyata nggak lama kemudian keluar seseorang perempuan menggunakan hijab. Ternyata saling mengenal dan itu adalah tantenya. Kenapa anaknya ada di tantenya? Disitulah tantenya dengan sedih, dengan berat hati, tantenya cerita di situ. Nara nggak apa-apa kan sama Yudi. Aku nggak apa-apa tante sama Yudi. Kenapa sih emang? Karena Yudi selingkuh. Sama siapa nggak mungkin Yudi selingkuh? Aku nggak mau bilang, takut bilang. Bentar, Tante lihat suaminya dia tapi yang selingkuh. Syok darah di situ. Nggak percaya dia. Nggak mungkin suami saya selingkuh, tante, nggak mungkin. Saya tahu suami saya seperti apa. Tante? Tante. Sama siapa tante? Tante ngeliat suaminya. Aku tante cerita. Lihat dia. Di mana? Di jalan anggrek. Kapan Tante kejadiannya kapan? Tadi malam. Tante. Sama siapa tante? Tante ngeliat suaminya. Aku tante cerita. Lihat dia. Di mana? Di jalan anggrek. Kapan Tante kejadiannya kapan? Tadi malam. Ya Allah, bukannya suami kamu kan yang koma? Iya, suami aku koma. Iya kan? Jadi ternyata Tante ngeliat sendiri selingkuh. Bener kata suaminya. Di jalan anggrek. Tapi tantenya nggak mau cerita banyak. Dia cuma bilang coba aja datang sana di Jalan Anggrek, Bunjeruk. Suami kamu ada di sana. Oh, di Jakarta Barat berarti. Udah, kita ayo kita aja. Nggak percaya, coba cek dulu aja. Kepikiran dia di situ. Dia kaget. Dia sedih di situ. Sampai akhirnya dia memutuskan, dia bilang sama gue, Mas, saya pengen ketemu sama suami saya dulu. Masalah Mas Dion, saya kesampingkan dulu karena ini lebih penting, Mas. Suami saya sendiri di situ. Nanti kita telepon dulu ya. Kalau butuh apa-apa kita telepon. Nanti kami teleponnya kan? Iya, teleponnya kan? Terima kasih ya. Akhirnya buru-buru kita antar dia ke daerah Jalan Anggrek, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kita menuju ke sana. Akhirnya tim menemukan alamat Jalan Anggrek, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pas kita datang ke sana, klien kita Dara kaget minta ampun. Ini motor suami aku. Oh, bener. Iya. Berarti dia bener ada di dalam, dia nggak keluar kan? Iya. Iya, aku tahu banget. Udah ada motor suami aku. Berarti sama kamu loh. Makanya, Mas Yudi. Mas Yudi mana? Enggak, saya nggak paham. Gak mungkin nggak kenal. Ini motornya aja ada di sini kok. Enggak apa, Bapak ini siapa? Saya hanya cuma doang. Tunggu rumahnya aja. Iya. Siapa ini rumahnya siapa? Ya, Nih. saya nggak tahu. Hah? Kok nggak tahu Saya Bapak cuma mana siapa? kerja apa? Nunggu rumah doang. Waktu kita tanya, Bapak ini siapa? Nanya lagi, Bapak siapa? Loh, kita nanya, Bapak ini siapa? Dia bilang, saya yang nunggu rumah ini. Kita tanya, di mana Pak Yudi? Ini benar rumahnya Pak Yudi. Dia bilang, dia nggak tahu. Lah, kita tanya, ini motornya siapa? Dia bilang, dia nggak tahu. Lah, Kita dapat informasi kalau Mas Yudi tinggal di sini dan katanya di sini sempat selingkuh sama perempuan. Iya. Wah, saya nggak kenal. Maaf. Nih, ada fotonya Yudi, Pak. Maaf, nggak kenal. Nggak mungkin Bapak nggak kenal. Nggak Loh, udah, boleh. ini motor siapa? Dengar. Bapak jujur ini motor siapa? Dengar. Pak, ngomong dong Pak, ini motornya siapa? Motor suami saya kan motor Yudi kan? Nih, saya di sini cuma tugasnya buat nunggu rumah doang ya. Oke. Kalau memang istilahnya Mbak mau pengen ketemu sama yang punya rumah, nanti Mbak kesini lagi antara 2 hari atau 3 hari baru ada.
Yang tinggal di sini siapa? Yang tinggal di sini siapa, Pak? Hanya saya yang untuk tugaskan jaga rumah. Siapa yang punya? Kalau masalah itu mah rahasia, maaf aja ya. Mendingan istilahnya pergi deh. Perempuan yang punya, Pak. Mendingan pergi deh. Punya rumah ini perempuan, Kalau Pak. nggak pergi, Pasti sama Yudi kan? Iya, mendingan kita nanti panggil polisi. Yudi! Apa sih ini? Yudi! Maaf ya. Keluar! Ini rumah siapa, Yudi? Akhirnya klien kita Dara jengkel, akhirnya dia nyerobot rumahnya, masuk ke dalam, digeledah itu kamarnya satu per satu dimasukin, dan ternyata kosong, nggak ada orang. Buka pintunya, Yudi! Yudi mana? Yudi mana? Ini udah kelewatan ini. Ini udah kelewatan ini. Masuk dulu. Kita mau ngomong baik-baik. Ini Iya. sama siapa? Ini saya istilahnya ditugaskan untuk menjaga rumah aja. Ya. Yang punya rumah lagi keluar kota. Mohon maaf ya. Siapa- Mohon maaf. siapa? Kalau masalah nama otomatis maaf. Mohon maaf. Saya nggak bisa diskusin ya. Silakan pergi. Perempuan yang punya. Enggak, kalau nggak pergi, saya panggilan polisi. Benar. Udah pergi. Saya panggilin polisi Ya aja. tapi siapa sih? Berarti ini kan sengaja orang ini untuk bungkam, disuruh untuk diam seribu bahasa. Akhirnya jengkel, klien kita difoto motornya, Yudi di situ difoto, cekrek, divideoin, dikirimin ke suaminya. Udah, kirim aja, kirim. Ya, sekalian foto, sekalian telepon suami kamu. Gak aktif lagi. Sekalian telepon suami kamu. Gak diangkat lagi. Telepon lagi. Coba telepon lagi. Ini angkat. Aduh, di reject gak? Reject. Iya. Ditelepon berkali-kali nggak diangkat-angkat, bahkan di reject. Ada apa ini coba? Kenapa nggak berani angkat suaminya? Nangis sedih di situ. Kenapa motor suaminya ada di tempat itu? Dan rumah itu ada rumah apa? Ini motornya bener. Ini motornya dia. Lah dia biasa kalau pergi keluar kota bawa motor ini. Bawa motor ini. Motornya ada di sini ya. Terus Nah makanya. Berarti dia bohongin aku dong.